Iya, udah gak kerasa aja 3 bulan kita gak gereja, beribadah bareng-bareng. Wih, lama juga ya. Berarti udah 3 bulan loh kita nggak mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, ya itu, makanya udah lama. Dan sekarang mari kita pujikan satu lagu yang liriknya berisikan yang menggambarkan pengakuan iman kita. Mari kita pujikan This I Believe. Through your Holy Spirit, conceive in Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Mari kita pujikan dari awal lagi. This I Believe. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Nah, kita tadi telah mengikrarkan kepercayaan kita melewati lagu This I Believe, dan kita yakin bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Nah, dosa kita telah ditebus oleh kematiannya. Kita hanya tinggal berdoa saja untuk meminta pengampunannya. Mari bersama-sama kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk meminta pengampunan dari-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati teman kami, hati saudara kami, hati orang tua kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus untuk hidup dalam kehendak-Mu, dan tegurlah kami jika kami melakukan kesalahan itu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, mari kita bacakan berita anugerah dari Tuhan kita yang Ia ingin sampaikan kepada kita. Berita anugerah kita diambil dari Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan terimalah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Gimana nih Lis, selama pandemi ini kamu semakin dekat sama Tuhan atau malas sebaliknya? Aku sih makin dekat sama Tuhan ya, soalnya lebih banyak waktu saat teduh gitu. Oh iya, sama dong. Emang keren ya Tuhan kita, meskipun kita nggak bertemu di gereja secara langsung, kita tetap bisa menyembah Dia dan semakin dekat sama Dia. Nah, teman-teman lebih dekat nggak nih sama Tuhan? Kayak sama kayak kita nih. Emang great is our God. Mari kita pujikan, datanglah dan bertahta. dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau rancang
Rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat online. Ya, kenalkan nama saya Lose Hendra. Biarlah nanti teman-teman kalau di luar ketemu silakan sapa saya ya dengan sebutan Lose Hendra. Nah teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kalau pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menikmati Tuhan lewat ibadah online ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus tetap bekerja dan menguasai setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita hari ini berkaitan dengan pelayanan, yaitu tentang Maria dan Marta. Lose ajak kita untuk membuka Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42. Lose akan bacakan untuk kita semua, Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Rekan-rekan remaja yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang wanita muda di mana dia menikah dengan seorang pria yang tidak dia cintai. Ya mungkin karena dijodohi oleh orang tuanya. Nah, di dalam pernikahan itu sang suami membuat satu aturan. Dia harus bangun pukul 5 pagi, dia harus menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suaminya berangkat untuk bekerja. Setiap hari dia lakukan, tetapi dia melakukan dengan penuh susah hati dan tidak ada kegembiraan atau sukacita. Beberapa waktu kemudian, sang suami ini meninggal dunia. Nah, teman-teman yang terkasih, beberapa tahun kemudian wanita ini menikah lagi, tapi kali ini dia menikah dengan seorang pria yang sangat-sangat dia cintai. Nah, setiap hari wanita ini juga, ternyata dia bangun pukul 5 pagi, lalu dia menyiapkan segala sesuatu juga tepat pukul 7 pagi sebelum sang suami berangkat bekerja. Setiap hari dia lakukan, tetapi kali ini dia melakukan dengan sukacita. Dia melakukan dengan senang hati dan bahagia. Suatu kali ketika dia sedang membersihkan gudang, tanpa sengaja dia menemukan satu secarik kertas yang pernah ditulis oleh suaminya yang terdahulu, ya. Lalu dia membaca tulisan itu adalah aturan-aturan yang mana harus dia patuhi. Dia membaca aturan itu, bangun pukul 5, menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suaminya berangkat bekerja. Lalu dia melihat dirinya saat ini. Bukankah aku melakukan hal yang sama? Aku juga bangun pukul 5, menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suaminya bekerja. Tetapi kenapa kali ini aku melakukan dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan? Dulu kok tidak? Teman-teman remaja yang saya kasihi, Lose percaya bahwa kalian semua pasti tahu jawabannya. Kenapa kali ini si wanita ini dapat melakukan dengan penuh sukacita? Kira-kira apa jawabanmu? Iya, karena ada apa? Karena ada cinta, karena ada kasih. Ya, karena ada cinta atau kasih. Nah, teman-teman yang terkasih, demikian juga mama dan papamu. Mereka juga memberikan layanan yang terbaik buat engkau. Dengan mendidik, dengan membiayaimu, dengan membesarkanmu. Kenapa mereka melakukan yang terbaik untukmu? Jawabannya sederhana. Karena mereka mengasihimu. Karena mereka mencintaimu. Demikian juga dirimu. Bukankah engkau juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk papa mamamu? Kenapa kau berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan layanan yang terbaik untuk papa dan mama? Jawabannya sederhana. Karena engkau mengasihi
mereka. Karena engkau mencintai mereka. Jadi kasih inilah yang mendorong, memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Pertanyaan lo sepagi ini untuk kita semua. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau juga mencintai Tuhan? Apa jawabmu? Lo percaya bahwa kalian semua akan menjawab, iya, saya mengasihi Tuhan. Iya, saya mencintai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Ya, atau dengan kata lain, mari, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, ya, lewat hidup kita. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya bagi orang Kristen atau anak-anak Tuhan untuk tidak melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan dasarnya oleh karena kasih. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, kasih inilah yang menjadi poin utama bagi kita, yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita mengasihi Tuhan? Teman-teman, percaya bahwa kalian pasti semua sudah tahu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai hidup kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia mengapusi setiap dosa-dosa kita. Sehingga kita orang yang harus binasa memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Oleh karena dasar kasih inilah yang mendorong kita untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita melayani Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Teman-teman, Lose masih ingat ketika Lose melayani di kota Jambi di Sumatera Selatan, pada waktu Lose ingin merekrut guru-guru sekolah minggu, kami biasa mengadakan pembinaan, lalu Lose juga memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan, kenapa Anda mau melayani sekolah minggu? Nah, ada beberapa guru, calon guru yang memberikan jawaban seperti ini. Oh iya, saya mau menjadi guru sekolah minggu karena saya senang sama anak-anak. Oh iya, saya mau melayani anak-anak karena saya memang punya talenta, saya punya kemampuan, saya punya skill untuk mengajar anak-anak. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu Lose katakan kepada mereka, sebenarnya hal utama kenapa kita mau melayani Tuhan, oleh karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku punya berbagai macam karunia, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun, kalau tidak didasari oleh kasih, maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, dasar utama kenapa kita mau melayani, karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, ya, kenapa kita melayani Tuhan? Yang kedua, teman-teman yang Lose kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk memahami pelayanan harus dimulai dengan pengertian tentang arti hidup kita di dalam dunia. Kalau pagi ini Lose tanya kepada kita, menurutmu apa sih arti hidupmu? Atau apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu? Apa jawabmu? Apa menjadi tujuan dalam hidupmu? Atau arti dari hidupmu? Teman-teman mungkin pernah membaca Katekismus Westminster ya. Yang pertama, ya. Buku Katekismus Westminster yang pertama, ya, buku yang pertama. Itu nomor 1 pertanyaannya adalah, apakah tujuan hidup manusia? Ya, apakah tujuan dari hidup manusia? Apa sih yang menjadi tujuan dari hidup manusia? Lalu dijawab, tujuan dari hidup manusia adalah menikmati Allah dan memuliakan Tuhan. Menikmati Allah dan memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih, inilah yang harus menjadi tujuan hidup dari orang percaya, yaitu menikmati Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi semua orang Kristen termasuk kita semua yang ada di rumah, ya, kita itu harus menjadi partnernya Tuhan, ya. Kita ini adalah partner Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dalam realita, dalam kenyataan, sebagai orang percaya, seringkali banyak orang Kristen itu hanya ingin menjadi anak Tuhan, yang menjadi anak Tuhan. Dia lupa bahwa ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya, kita bukan hanya dipilih untuk menjadi anak Allah, tetapi juga dipanggil menjadi hamba Allah. Ya, jadi ingat, jadi bahwa Tuhan memanggil kita menjadi kepunyaannya, bukan hanya sebagai anak Allah, tetapi kita juga menjadi apa? Hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ya, menjadi pelayannya Tuhan.
Oleh karena itu teman-teman yang terkasih, kita harus menyadari bahwa tujuan hidup kita yaitu memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan melayani Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, dua hal penting yang harus kita dasari. Kenapa saya melayani Tuhan? Yang pertama, didorong oleh karena kasih. Ya, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita lanjut lagi di dalam bacaan kita tadi. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, tidak jarang Tuhan Yesus harus keliling dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dia juga singgah di satu tempat untuk apa? Untuk beristirahat dan makan. Nah, hari itu Tuhan Yesus singgah di sebuah rumah di mana pemiliknya adalah mereka yang sangat Yesus kenal. Ya, sangat Tuhan Yesus kenal. Yaitu di sebuah desa atau daerah yang bernama Betania yang tidak jauh dari kota Yerusalem. Tidak lain, itu adalah rumah sahabatnya yang bernama Lazarus. Dan Lazarus ini juga memiliki dua saudari yang kita tahu namanya Marta dan Maria. Tentu saja kehadiran Tuhan Yesus, rekan-rekan yang terkasih, tidak sendirian, di mana Yesus juga membawa rombongan yang tidak lain adalah para murid Tuhan sendiri. Dan kisah selanjutnya kita tahu, ketika Marta sudah menyambut Yesus, dia disibukkan dengan berbagai hal pelayanan. Kemungkinan besar dia menyiapkan segala makanan untuk menjamu Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Maria? Di dalam bacaan kita dapat melihat Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Melihat kondisi ini kemudian Marta pun mengingatkan Tuhan Yesus untuk menegur Maria, supaya Maria itu membantu pelayanan atau pekerjaannya. Tetapi anehnya di dalam bacaan tadi rekan-rekan kita dapat melihat Yesus justru menegur Marta. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus menegur Marta? Mari pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dua tindakan penting yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Ya, dua hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Yang pertama, rekan-rekan yang terkasih, kita perlu memperhatikan kehidupan rohani kita. Ya, kita perlu memperhatikan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mampir dan disambut oleh Marta, di dalam kesempatan itu Marta disibukkan dengan pekerjaan untuk menyambut Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, sedangkan Maria dia duduk di dekat kaki Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi dia menggunakan kesempatan itu, Maria menggunakan kesempatan itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, melihat hal ini Marta pun mengingatkan Tuhan Yesus supaya dia menegur Maria untuk membantu pekerjaannya. Tetapi Yesus justru menegur Marta. Dari teguran Tuhan Yesus, dapatlah kita lihat kalau di hati Marta itu mempunyai kekhawatiran yang menyusahkan hidupnya. Sebenarnya sikap Marta yang melayani tidaklah salah. Tentu bukanlah hal yang salah, tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah dia tidak memperhatikan kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Karena kesibukan pelayanan itu membuat dia tidak memperhatikan kehidupan rohaninya. Dari jawaban Tuhan Yesus, coba kita perhatikan kembali ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahwa ada waktunya untuk kita melakukan pelayanan, ada waktunya untuk kita bekerja, ada waktunya untuk kita sekolah, dan ada waktunya untuk kita apa? Untuk kita duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Untuk duduk tenang, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mengingatkan Marta karena perhatian Marta itu dialihkan atau teralihkan, ya.
Padahal ada satu hal yang Tuhan ingatkan yang sangat penting, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Marta, yaitu waktu atau kesediaannya. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman coba perhatikan, kenapa sebuah bis membutuhkan terminal? Kenapa sebuah pesawat membutuhkan yang namanya airport? Kenapa kereta api membutuhkan yang namanya stasiun? Kenapa kapal laut membutuhkan pelabuhan? Menurut rekan-rekan kenapa? Coba bayangkan kalau tidak ada terminal. Coba bayangkan kalau tidak ada airport. Coba bayangkan kalau tidak ada stasiun. Coba bayangkan kalau tidak ada pelabuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kendaraan ini? Tentu saja mereka tidak akan berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya dibutuhkan tempat perhentian. Setelah tempat perhentian ini, baru mereka dapat melanjutkan lagi perjalanan. Apalagi di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersaat teduh di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, terlebih lagi di dalam melayani Tuhan. Apakah kita sudah memiliki saat teduh yang baik di hadapan Tuhan? Dengan bersaat teduh, dengan membaca firman, dengan berdoa kepada Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan bersaat teduh juga kita akan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan di dalam kita melangkah untuk melayani Tuhan. Lo saya ingat ada sebuah cerita, ada seorang tuan yang mencari pekerja untuk menebang pohon. Kemudian dia menemukan ada seorang yang datang untuk melamar pekerjaan. Kemudian tuan ini bilang, oh oke, Kanda saya terima untuk bekerja. Rekan-rekan tahu pada hari pertama dia bisa menebang itu 30 pohon. Wah, si tuan ini lihat luar biasa sekali pekerjaan dari tukang ini. Dalam satu hari 30 pohon bisa ditebang. Lalu pada hari yang kedua, cuma 25 pohon. Lalu pada hari yang ketiga, 20 pohon. Lalu pada hari yang keempat, tinggal 15 pohon. Kemudian tuan ini pun memanggil tukang atau penebang pohon ini. Lalu dia katakan kepada si tukang penebang pohon, hari ini besok kamu tidak usah kerja dengan saya lagi. Ini gajimu untuk hari ini. Lalu si tukang pohon ini berkata kepada tuan itu, Tuan, kenapa Anda memberhentikan saya? Apakah ada yang salah dengan saya kerjakan? Saya mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Saya jam 7 pagi saya masuk sampai jam 5 saya baru pulang. Lalu Tuhan ini bilang, benar, Anda mengikuti semua arahan saya. Lalu Tuhan ini bertanya kepada penebang pohon itu, Anda pernah nggak mengasah kapakmu? Lalu si penebang pohon ini menjawab, tidak pernah Tuhan. Itulah masalahmu. Teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini? Atau gambaran atau cerita ini? Ya, demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak bersaat teduh di hadapan Tuhan, apakah kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Seringkali dalam pelayanan lo melihat orang begitu sibuk ini, sibuk itu, tetapi dia tidak pernah bersaat teduh di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan dalam hidupnya. Tentu ini hal yang tidak baik. Lo saya ingat sekali pada tahun 90 ketika saya masih remaja seusia kalian, ya. Saya ingat pada malam tahun baru, saya ketemu dengan seorang teman, kami pada malam itu kumpul di gereja, ya. Lalu saya ingat saya bilang sama dia, kenapa saya bilang sama dia, saya melihat dia orang yang semangat sekali melayani Tuhan, ya, menjadi guru sekolah minggu, bahkan ya, menjadi singer, juga menjadi WL, ya, wah semangat sekali. Tapi malam itu saya ingatkan dia, saya senang melihat kamu melayani, tapi jangan lupa untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan, saya kasih tahu, tahun depan kamu nggak ada di gereja. Dia bingung apa maksudnya. Saya katakan, kalau kamu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, suatu hari kamu akan meninggalkan Tuhan. Rekan kan tahu apa yang terjadi. 1 tahun kemudian dia tidak pernah datang ke gereja lagi. Apa yang lo katakan benar.
Dia tidak pernah membaca Alkitab, dia tidak pernah bersaat teduh, tapi kelihatannya kayak orang yang semangat melayani Tuhan. Ternyata di dalam pelayanan, dia menjadi hambar dan tawar, apalagi ketika ada bentrok di dalam pelayanan, menjadi kecewa dan sebagainya. Ya. Lalu dia tidak pernah datang ke gereja. Lalu sesempat datang mengunjungi dia, lalu katakan, Anda masih ingat enggak tahun lalu saya pernah ngomong apa? Dia hanya tersenyum. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam kita melayani Tuhan. Inilah yang Yesus ingatkan kepada Marta. Supaya dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan karena alasan pelayanan sibuk ini dan itu, kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman yang terkasih, yang dapat kita pelajari dari kisah ini, yaitu kita harus siap untuk menerima teguran. Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena kan tahu, di kemudian hari kita dapat melihat bagaimana respon Marta kepada Yesus pada peristiwa ketika Lazarus mati. Ya. Di dekat kuburan Lazarus, bagaimana kita dapat melihat iman dari Marta. Coba kita melihat sebentar di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Saya akan baca untuk kita, ya. Yohanes 11 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Ini satu pengakuan iman yang luar biasa, teman-teman. Dia katakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias yang dijanjikan." Teman-teman yang terkasih, kepercayaan Marta kepada Yesus itu bertumbuh karena teguran Yesus kepadanya. Marta telah berhasil bertumbuh dalam iman dengan baik sekali. Dia telah belajar untuk menghargai pernyataan Tuhan Yesus. Dan dia berusaha untuk memahami pesan atau firman yang Tuhan Yesus katakan dalam hidupnya. Banyak dari kita mungkin juga yang akan mendapat teguran dari Tuhan. Ya, mendapat teguran dari Tuhan. Mungkin karena sikap kita yang suka khawatir ketika kita melayani, suka menyusahkan diri. Mungkin juga oleh karena kekhawatiran atau keinginan-keinginan daging kita, ya. Kita masih hidup dalam dosa, lalai dalam kehidupan rohani kita, macam-macam. Bisa saja Tuhan mengingatkan kita atau menegur kita. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin lewat para hamba Tuhan, mungkin lewat firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Waktu Tuhan mengkoreksi hidup kita atau menegur kita, harusnya kita tidak perlu marah, kita tidak perlu kesal. Itu adalah bentuk pendisiplinan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teguran itu justru membuat kita semakin bertumbuh untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Ya, perhatikan kehidupan rohanimu sendiri. Jangan sampai kamu alasan melayani, tapi kamu sendiri tidak memperhatikan kehidupan rohanimu. Tidak demikian. Ya, kita belajar. Kemudian kita juga siap untuk menerima teguran di dalam pelayanan. Karena teguran itu justru untuk apa? Memotivasi kita melayani dengan lebih baik lagi. Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan setiap kita untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biar kami boleh belajar dari Marta dan Maria. Ketika kami melayani Tuhan, biar kami sungguh-sungguh ingat disadarkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan bahkan kami rela ketika mendapat teguran yang dapat memotivasi kami, membangun kehidupan kami lebih baik di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka tetap bisa melayani Tuhan dengan peduli dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, dan pakai mereka dengan luar biasa. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini,
biarlah kami tetap setia di dalam mengikut Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. can see